Sumatera kembali dilanda banjir bandang dan longsor besar yang menerjang di berbagai wilayah. Tragedi mencekam lagi-lagi menghantui para warga hingga menangis ketakutan. Di lain sisi terdapat sebuah kejadian langka di mana salah satu rumah tidak tersentuh oleh air bah. Padahal daerah sekitar telah hancur luluh lantak akibat diterjang banjir dahsyat. Cerita mengharukan lainnya juga datang dari korban yang berencana untuk haji. Dengan mata yang berkaca-kaca, uang tabungannya terselamatkan untuk bisa menyambung hidup. Cetak Gol coba merangkum bencana besar yang kembali menerjang Sumatera sebagai berikut. Kondisi mencekam, bencana banjir kembali menerjang. Indonesia kembali dilanda duka yang mendalam di awal bulan Desember ini. Kalian tentunya sudah mengetahui sebagian daerah Sumatera sedang dilanda bencana yang super dahsyat. Musibah ini telah meluluh lantakan 3 provinsi berbeda, yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Namun apakah kamu tahu kalau Sumatera kembali dilanda musibah? Ya, bencana banjir bandang kembali menerjang wilayah Sibolga yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat sungai Aek Doras meluap. Akibatnya kawasan pemukiman warga yang sebelumnya sudah kering kini kembali terendam banjir. Nggak tahu lagi betapa kuatnya hati para korban yang 2 kali diterjang banjir besar. Tak terhitung pula berapa banyak korban yang harus meratapi hidupnya yang kini berubah 90 derajat. Seperti halnya yang dialami oleh salah satu korban bernama Wahyu Putra Pratama. Dengan mata yang berkaca-kaca, Wahyu bersyukur Allah telah menyelamatkan nyawanya. Dia mengatakan berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup dengan memakan apapun. Wahyu juga melakukan aksi heroik menyelamatkan anak-anak yang terseret banjir. Saking dahsyatnya, Wahyu menambahkan kalau bencana ini mirip seperti tsunami versi air sungai. Kondisi mengenaskan bencana longsor juga terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Seperti yang dilaporkan oleh Metro TV, kejadian ini mengakibatkan 2 kendaraan terjebak longsor. Jalan pun terputus yang mengakibatkan saluran bantuan terhambat. Semua rakyat Indonesia menangis sejadi-jadinya melihat rentetan bencana bertubi-tubi yang menimpa saudara di Sumatera. Mereka cukup kesal dengan lambannya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Saking gak percayanya, para warga inisiatif sendiri untuk menolong korban banjir. Dari sinilah lahir istilah baru warga tolong warga, pemerintah tinggal duduk manis saja. Berbagai kelompok relawan berupaya membantu para korban dengan macam-macam cara. Mereka menghubungkan antar keluarga yang kehilangan kabar, berbagi beras, hingga mengevakuasi korban. Salah satu relawan bercerita dirinya nggak kuasa menangis. Romex Bro bilang hampir semua akses terputus menuju ibu kota Aceh Tengah setelah lebih dari 10 hari pasca bencana. Saya di sini menangis melihat warga desa di pelosok meminum air dari sawah genangan air. Seperti itu saat ini kondisinya di sini. Semua membutuhkan bantuan, kata Romex. Bahkan baru-baru ini banyak ditemukan mayat yang sudah membengkak. Hal tersebut mengundang iba dari salah satu konten kreator yakni Fatir yang dibagikan lewat Instagram. Dalam videonya Fatir menunjukkan gestur wajah sedih melihat jenazah yang belum dievakuasi. Masalah lainnya juga terjadi ketika perkampungan seketika lenyap bak ditelan bumi. Pasca banjir besar terjadi, tumpukan lumpur menutupi sebagian pemukiman hingga atap rumah. Banyaknya keajaiban-keajaiban yang terjadi. Di tengah bencana besar yang terjadi, pasti ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Banyak orang yang gak sadar di tengah bencana ini, Allah menciptakan banyak keajaiban di luar akal manusia. Keajaiban pertama terjadi ketika salah satu rumah warga yang aman tersentuh dari air banjir. Sebuah rumah terlihat masih berdiri kokoh dan putih bersih bersama masjid di sekitarnya. Awalnya banyak warga yang tidak percaya dan menyebutnya sebagai cerita tahayul. Namun setelah warga melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, mereka langsung mengucap Masya Allah.
sebuah ucapan yang menunjukkan rasa kagum akan kebesaran Sang Pencipta. Pemilik rumah yang tidak diketahui namanya ini langsung bersyukur atas keselamatan rumahnya. Dia langsung membuka pintu selebar-lebarnya untuk warga sekitar yang membutuhkan. Ratusan orang akhirnya mengungsi dan menemukan kembali tempat ternyaman untuk bernaung. Bahkan pemilik rumah tersebut langsung menyediakan makanan untuk para warga yang kelaparan. Usut punya usut, pemilik rumah ini merupakan seorang warga yang taat ibadah. Menurut kesaksian warganet, bapak 5 anak ini merupakan seorang ayah yang gemar membaca Al-Quran. Beliau juga sering bersedekah menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Keajaiban lainnya datang di mana sebuah masjid masih berdiri kokoh meskipun diterjang banjir bandang yang dahsyat. Banyak sebagian dari kita yang berpikir kalau masjid adalah teman teraman untuk berlindung. Kejadian ini sempat terjadi di Masjid Baitur Rahman saat bencana tsunami Aceh menerjang. Kini kekuasaan Allah kembali diperlihatkan dalam bencana banjir bandang di Aceh Tamiang. Masjid yang berada di kawasan Pondok Pesantren Daul Mukhlisin ini masih berdiri kokoh. Padahal masjid ini dikepung oleh tumpukan kayu gelondongan berukuran gergasi. Kampung yang tepat di belakang masjid terselamatkan karena banjir mampu menghalau tumpukan kayu. Kalau tidak, maka satu kampung kembali lenyap disapu oleh kayu tersebut. Sepatu dari Thunderbird sangat fashionable kalau dibuat untuk nongkrong. Cek linknya di bawah ini. Cerita mengharukan para korban banjir. Nggak hanya keajaiban, cerita mengharukan juga datang dari para korban. Tak kalah menyayat hati, seorang ibu bernama Rina Sritati dari Sumatera Barat menceritakan detik-detik yang mencekam. Rina bersama anaknya terseret arus banjir bandang. Dalam kondisi panik, dia hanya bisa memeluk erat buah hatinya, berusaha sekuat tenaga agar sang anak tidak terlepas dari dekapannya. Rina mengaku pasrah, sudah ikhlas dan berpikir ajal akan menjemputnya. Namun tak disangka-sangka Rina dan anaknya selamat dari bencana besar tersebut. Cerita mengharukan lainnya datang dari Pak Sutri. Di tengah banjir yang pelan-pelan surut, sepasang suami istri menemukan uang tabungan milik mereka yang bercampur dengan lumpur. Dari video yang beredar, seorang wanita membongkar celengan yang telah rusak terendam banjir. Gak disangka-sangka tabungan dengan nominal 5 hingga 50 ribu masih terlihat utuh meskipun basah. Menurut laporan tersebut, celengan yang ditemukannya dipergunakan untuk haji. Wanita ini bersyukur lantaran uang tersebut bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Dia mengatakan akan ada rezeki datang untuk membalas niat baiknya yang ingin pergi haji. Seruan dunia membantu pemulihan Sumatera. Dari berbagai cerita yang datang akhirnya membuat banyak pihak nggak tinggal diam. Selain pemerintah, para relawan juga ikut membantu untuk memulihkan Sumatera. Bahkan para gajah Sumatera di Pidijaya Aceh dikerahkan untuk membantu mencari para korban. Nggak hanya dari dalam negeri, Iran juga nggak tega melihat keadaan Indonesia. Masud Pezeshkian selaku presiden menyampaikan bela sungkawa dan bersumpah akan membantu Indonesia. Atas nama pemerintah dan rakyat Iran, saya menyampaikan bela sungkawa kepada rakyat Indonesia. Kami sangat berduka atas tragedi yang merenggut nyawa dan melukai banyak orang. Negeri para mullah bahkan siap untuk mengirimkan bantuan secepatnya. Negeri jiran Malaysia juga nggak ragu mengirimkan para dokter untuk merawat korban banjir. Uni Emirat Arab juga datang dan siap memberikan santunan kepada para korban. Bencana ini juga membuat PBB menyampaikan bela sungkawa dan siap mendukung operasi penyelamatan. Sorotan justru datang dari pemerintah yang masih menolak bantuan internasional. Bukannya didengarkan oleh Prabowo Subianto selaku presiden, malah menyampaikan sindiran halus. Pak Prabowo menyindir para pengkritik pemerintah yang dianggapnya sok pintar. Menurutnya, para pengkritik hanya bisa menyalahkan pemerintah tanpa memberikan solusi. Selalu suka dengan menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pemerintahnya sendiri. Saya kadang prihatin, saya sedih menimbulkan rasa tidak percaya saudara-saudara. Tapi tidak ada masalah, biarlah, ini demokrasi, silahkan.
Pemerintah bahkan berencana untuk memecat Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh saat bencana. Dapatkan celana pendek parasut yang bisa digunakan oleh pria dan wanita. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bencana besar yang masih melanda Sumatera. Bagaimana pendapatmu? Seberapa tegarnya hati mereka yang ditimpa musibah tapi masih bisa memancarkan senyumnya? Apakah hatimu bisa setegar mereka? Semoga saja bumi Andala segera pulih dan diberikan ketabahan. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.